Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 1 subtema 2, muatan IPS. Materinya adalah pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat antar negara di Asia Tenggara berbeda-beda. Berikut ini potensi ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia. Mata pencaharian penduduk di Indonesia adalah petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Sumber daya alam di Indonesia di dataran rendah terdapat padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dataran tinggi ada teh, kopi, pina, cengkeh, dan kelapa sawit. Di pesisir pantai terdapat ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Hutannya ada kayu jati, rotan, dan karet. Barang tambang di Indonesia ada minyak bumi, gas alam, boksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Negara selanjutnya, Malaysia. Mata pencaharian penduduk Malaysia adalah petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alamnya, hutannya ada kayu dan karet. Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Bidang pertambangan terdapat timah. Di bidang perkebunan terdapat kelapa, tembakau, teh, dan lada. Negara selanjutnya adalah Singapura. Mata pencaharian penduduk Singapura di bidang jasa dan buruh. Sumber daya alamnya di industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Untuk pertambangan di Singapura terdapat timah. Perkebunannya ada kelapa, tembakau, teh, dan lada. Negara selanjutnya adalah Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alamnya ada di bidang pertanian. Ada padi, tebu, tapioka, dan yuki. Ini berada di daerah Sungai Chao Phraya. Sedangkan di perairan ada berbagai jenis ikan. Ini terdapat di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Untuk pertambangan ada batu bara, timah, dan gas alam. Perkebunannya terdapat karet dan kayu jati. Negara selanjutnya adalah Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah petani, pekebun, dan bidang jasa. Untuk sumber daya alam di negara Filipina, di dataran rendah terdapat jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Di perkebunannya terdapat tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Negara selanjutnya adalah Laos. Mata pencaharian penduduk Laos adalah petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Untuk sumber daya alam yang ada di Laos, pertaniannya ada padi, jagung, dan tembakau.
Untuk hutannya terdapat kayu jati dan perairannya ada ikan karper dan ikan perch. Untuk pertambangannya ada tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Negara selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Mata pencaharian negara Brunei Darussalam penduduknya adalah petani, penambang, dan buruh industri. Untuk sumber daya alam di negara Brunei Darussalam di bidang pertanian ada padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Di bidang pertambangan terdapat minyak dan gas bumi. Di negara Brunei Darussalam, bidang pertambangan menyumbang 40% untuk pendapatan negara. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian penduduk di Myanmar antara lain petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang ada di Myanmar di bidang perkebunan terdapat teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Untuk barang tambangnya ada gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Mata pencaharian penduduk Vietnam adalah petani, penambang, dan pekebun. Untuk sumber daya alam di negara Vietnam di bidang pertanian terdapat padi, sayuran, dan jagung. Perkebunannya terdapat ubi jalar, tebu, teh, dan kopi. Untuk industri di negara Vietnam, di sana terdapat pengolahan bahan makanan dan tekstil. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Mata pencaharian penduduk di Kamboja adalah petani, pekebun, dan penambang. Untuk sumber daya alamnya, pertanian terdapat padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Perkebunannya terdapat perkebunan karet dan tembakau. Untuk perikanan di negara Kamboja terdapat budidaya ikan air tawar. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.